Bagian terakhir dari penjelasan kita hari ini adalah bagaimana kita mendefinisikan, ya, resilient itu didefinisikan dari instrumen kapasitas yang ada. Nah, Anda sudah membuka data IRBI, ya, oke, Indeks Risiko Bencana Indonesia. Silahkan Anda buka kembali. Nah, dari data tersebut, ya, Anda kan ada catatan beberapa kejadian bencana. Jadi beberapa kejadian bencana, ya, beberapa kejadian bencana. Misalnya sekarang ini kan 2020, di situ tercatat bencana banjir, ya, di tahun 2000, kemudian 2008, ya, misalnya, dan 2015. Oke, ya, silakan Anda lihat bencana yang terjadi di sana, silakan Anda catat, ya, berapa kali kejadian. Nah, pertanyaannya sekarang ketika kita ingin mengukur resilient tadi itu, ya, karena kalau kita kembali kepada persamaan resilient, ada beberapa persamaan yang digunakan untuk mengukur resilient seperti ini. Oke, jadi resilient, ya, resilient digunakan sebagai prediktor, resilient digunakan sebagai properti, resilient digunakan sebagai paradigma, ya, ini belum ada yang mendefinisikan. Dan kita selalu bicara di well-being, ya. Well-being itu adalah sesuatu yang ingin kita targetkan, ya. Kita bicara resilient capacity, ya, kemudian stress and stressor, dan capacity, ya. Oke. Nah, dari sini kita ingin mengukur di tingkat mana nih kita ukur skalanya. Ini ada berbagai skala yang bisa digunakan untuk mengukur resilient. Misalnya dari informasi ini tahun 2000 nih ada 10 rumah kebanjiran. Oke, dari 2000 itu tentu ada upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana. Di tahun 2008, ya, ini sudah berkurang tinggal 8. Tahun 2012 tinggal 5. Oke, berarti dari hal ini kita bisa melihat bahwa indikatornya kemampuan atau resiko itu meningkat, ya. Oke, jadi kondisi awal ini kita sebut sebagai kondisi awal nih. Kondisi awal ex ante komponen, ya. Di kondisi awalnya jumlah rumah yang mengalami itu adalah 10 rumah yang kebanjiran. Oke. Tetapi pertanyaannya, apakah betul 8 ini telah meningkat resiliennya? Kita kembali harus mengecek kepada disturbance-nya ini, besaran dari bencananya. Misalnya pada banjir di di tahun 2000 ternyata curah hujannya, ya, itu 100 mm nya ekstrimnya, ya, sehingga tinggi muka airnya menjadi 3 meter. Dan pada saat ini kejadian, maka jumlah yang terkena banjir adalah sebanyak 10 rumah. Di tahun 2008, ya, curah hujannya itu hanya 80 mm dan tinggi muka airnya itu hanya turun lagi menjadi 2 meter. Makanya mengapa yang terkena dampaknya itu lebih sedikit. Apalagi tahun 2015 misalkan. 2015 itu curah hujannya turun menjadi 50 mm dan tinggal 1 meter. Sehingga yang kena banjir pun hanya 5 rumah. Ini bukan meningkat resiliennya, tetapi karena apa? Disasternya, natural disasternya itu juga turun. Oke. Jadi pada saat kita mendefinisikan resilient, ya, kita harus berhati-hati, tidak hanya melihat angka-angka ini saja, tetapi kita harus mengukur
besaran disturbance, besaran gangguan, shock ataupun stresor dari sel sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya di tahun 2008, ini ya, di tahun 2008 curah hujannya naik jadi 110, tinggi muka air naik jadi 3,5 meter, kemudian ini turun dari 8, maka itu kita katakan bahwa telah terjadi peningkatan resilien dari kita bicara jumlah household ini. Oke. Kalau kita jumlah rumah. Nah, skalanya pun kita bisa gunakan sebagai skala community. Makanya nanti kita akan bicara community based resilient ataupun kita bicara region. Region itu adalah kita bisa bicara ekosistem based resilient, dan yang ini adalah community based resilient. Oke. Jadi itulah bagaimana caranya kita mendefinisikan, dan cara mendefinisikannya pun kita bisa dalam bentuk kualitatif, kuantitatif, ataupun objektif. Nah, objektif itu misalnya kita ingin mengurangi tadi, ini kan objektif sebetulnya, ini adalah objek dari target resilience tadi. Oke. Makanya kita selalu membandingkan antara kondisi awal, ini ex ante komponen, dengan ex post komponen. Ini sebelum adanya bencana, ini pada setelah ada bencana, dan setelah kejadian bencana. Kalau Anda kembali ke penjelasan saya mengenai mitigasi bencana, kan pada saat bencana, pada saat bencana itu kan kita sebut sebagai responsif. Kemudian setelah pasca bencana, dan kemudian yang kita jelaskan ini adalah setelah bencana untuk merespon kejadian bencana berikutnya. Tadi di bagian kedua atau tentang kerentanan, ya, saya menjelaskan mengenai data-data yang diperlukan, ya. Jadi misalkan ada yang disebut dengan kerentanan itu apa saja. Nah, kalau kita bicara resilient, ya, ini adalah data yang kita gunakan untuk, ya, mengukur resilient tadi. Dan di bagian ini tadi Anda ingat ketika kerentanan misalkan lokasi geografis dan seterusnya. Untuk resilient capacity juga kita memiliki beberapa data lainnya. Oke. Misalnya, ya, saya tidak akan menjelaskan semua, tapi beberapa saja. Detailnya Anda bisa lihat di PPT, ya. Oke. Misalnya kita bicara ini aja lah, infrastruktur, ya. Oke. Apakah, ya, di tempat tersebut, ya, sudah ada jalan, water sanitation, ataupun kondisi kesehatan, ya, di situ. Atau bisa jadi, ya, yang ada di data Tagana itu, tangguh bencana itu sebetulnya di strategi. Di strategi ini, misalnya, oke, jadi catatan IRBI itu masuk di sini. Data IRBI merupakan catatan-catatan di sini. Misalnya seperti ini, ya, bahwa kalau ini pinggir sungai, ya, ini rumah-rumah penduduk, ya, oke. Pada saat sungai meluap, maka terjadi banjir sekitar sini. Di sini sudah disiapkan shelter, tempat pengungsian. Oke, ya. Karena apa? Konsep kita tidak ingin memindahkan masyarakat di sini. Tapi kalau banjir dia mengungsi, gitu kan. Makanya infrastruktur ini, ya, kita kembali ke sini. Water sanitation tadi ini sangat-sangat salah satu hal yang sangat penting pada saat kejadian banjir. Dia berpindah mundur ke belakang untuk biar tidak kena kebanjiran. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan pengukuran tadi, kembali silahkan Anda buka, ya, dokumen KRB, ya, kajian risiko bencana. Oke. Apakah dalam dokumen tersebut sudah ada strategi? Oke.
Jadi misalkan Kabupaten Rejang Lebong, ya, Kabupaten Rejang Lebong ini siapa? Saya lupa. Yang ada satu di situ. Kalau terjadi longsor, dia memiliki strategi untuk memindahkan masyarakatnya ke daerah X. Oke, jadi silakan Anda masukkan ke pointer tugas ya. Anda kembali buka YouTube pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan di situ ada beberapa tahapan yang harus Anda kumpulkan di situ. Nah, tidak harus semua, jadi hanya dua ini saja yang Anda lihat untuk kuliah kita saat ini ya, untuk evaluasinya terkait dengan resilient capacity. Apakah kita sudah memiliki ini semua atau belum ya? Kalau sudah ada, Anda jelaskan ya berapa kapasitasnya. Jadi misalnya gedung sekolah tersebut hanya bisa menampung untuk berapa keluarga dibandingkan dengan keseluruhan ya warga yang akan kebanjiran di sini. Makanya pada saat ini terlampaui, maka kita katakan bahwa resilient capacity kita masih belum mencukupi. Oke, silahkan Anda buat. Jadi saat ini diskusinya bisa Anda lakukan di forum ya. Anda langsung menjelaskan di mana kawasan yang akan Anda gunakan ya. Untuk memudahkan ya, bisa menggunakan konsep yang kemarin di geostatistik. Jadi Anda berkumpul masing-masing katanya 1 orang. Sekarang kita rubah berpasangan ya antara 17 dan 18 dengan menggunakan lokasi pemetaan Anda untuk melakukan mitigasi bencana. Oke. Ya, terima kasih dan selamat belajar.